حضرة الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن السكر حضرة الشيخ أبو بكر الزري حضرة أبي عمر المواصل حضرة أبي عبد الحمد حضرة الشيخ مدرسة البنير حضرة الشيخ كشف الأنوار البنير حضرة الشيخ عبد الله البنير حضرة الشيخ أبو محمد أبي البدر البنير ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلى درجات في الجنة ثم بارك إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والقضاء والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى حين الانتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه بالدارين آمين. سموات الملائكة تأمين الغافلين. قال الفقيه رضي الله تعالى عنه berkata oleh pengarang kitab Syekh Abdul Wahid As-Samarqandi, thalathatun illa la tustajabu da'watuhum. Kata pengarang kitab, ada 3 macam orang yang doanya tertolak. Akilul haram, yang pertama adalah yang haram makanannya. Wa mithal ghibati, yang kedua yang suka gibah perkataannya. Maksud gibah di sini ketujuh mengurusi urusan orang masuk juga. Ketujuh mencampuri urusan orang lain juga masuk gibah di situ. Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, yang ketiga yang hasud kepada umat Islam. 3 macam ini kata pengarang kitab. Wa rawa Ibnu Syihab an Salim an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Daripada riwayat Ibnu Syihab daripada Salim daripada ayahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ujar Nabi, la hasada, tidak adalah hasud diperkenankan kecuali fitnataini, pada 2 perkara. Rajulun atahu Allah Ta'ala Al-Quran, yang pertama seseorang yang diberi kepandaian Al-Quran. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahari, lalu dia mengamalkannya setiap hari dan malamnya. Wa rajulun atahu Allah Ta'ala malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahari. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia memberi bersedekah siang dan malamnya. Qala al-faqih, maksud daripada hadis tersebut oleh pengarang kitab Syekh Abdul Wahid As-Samarqandi, yakni an yastahida hatta yaf'ala mithla fi'lihi fi qiyamil laili wa bis sadaqati bahadzal hasadu mahmudun. Maksudnya bersungguh-sungguh mengumpati, menuruti, menginginkan amalan yang dilakukan oleh Al-Quran tadi, sampai 4 jiwa menuruti bangun malam sampai malam baca Al-Quran. Itu adalah hasud nang terpuji, artinya menuruti. Seorang kayak orang juga lebih baik bawa kaidah. Fa amma idza hasadahu bi dzalika yuridu zawaluhu anhu fa huwa madmumun. Adapun kebalikannya, apabila menghasud seseorang tadi bidzalika, pada masalah rezeki,
yuridu zawaluhu, ingin menghilangkan rezeki seseorang itu, ingin mengambilnya, ingin menghilangkannya, bahwa madmum itulah hasud nang tercela. Terbagi dua. Jadi yang mahmud, yang terpuji tadi itu namanya, nama lainnya ridho, namanya menuruti. Tapi kada tujuannya pada menghilangkan. Yang kedua tadi nang menghilangkan nikmat Tuhan, dan supaya orang tua ada dapat tadi itu nang tercela. Wa hadza fi kulli syai'in, dan inilah nang terjadi pada setiap sesuatu pada kehidupan kita mesti. Idza ra'al insanu malan aw syai'an yuhjibuhu fayatamanna an yakuna dzalika syai'u lahu madmun. Oleh karena itu, apabila seseorang manusia melihat akan harta atau sesuatu yang membuat dia kagum, membuat dia heran kepada orang lain, fayatamanna, maka dia bercita-cita an yakuna dzalika syai'u, bahwasanya yang dimiliki orang lain itu supaya kembali, supaya inya yang memilikinya, bahwa madmum itu yang tercela. Wa in tamanna an yakuna lahu mithluhu, jika bercita-cita supaya kawanna kaya tujuan, bahwa ghairu madmum itulah yang tidak tercela. Ibu menuruti dia supaya berhasil dan berhasil juga. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, ini sesuai dengan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Ya, artinya wallahu alam, janganlah menginginkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada setengah kamu atas lainnya, karena itu sudah ditentukan. Wa qala fi ayatin ukhra, kemudian Allah taala berfirman lagi di ayat yang lain, was'alullaha min fadlihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala alam, mintalah kepada Allah taala dari karunia-Nya. Misalnya hendak juga berusaha, kemudian berdoa Tuhan minta karunia yang lain juga, nah itu bagus. Kadang tujuannya menghilangkan daripada milik seseorang tadi, karena adalah tujuannya hasud tadi. Wa hakada yanbaghi lil muslimi alla yatamanna fadla ghairihi li nafsihi. Inilah sepantasnya sifat orang Islam itu, alla yatamanna, supaya tidak bercita-cita mempunyai kelebihan kepada yang lainnya. Hendaklah kelebihan itu bagi dirinya, jangan. Wa yanbaghi an yas'alallah ta'ala an yu'tiyahu mithla dzalika, tetapi sepantasnya berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kaya orang itu diberikan kaya dirinya juga. Nah, itu baik. Mithlu dzalika fal wajibu ala kulli muslimin, oleh karena itulah wajiblah setiap orang Islam itu an yamna'a nafsahu minal hasadi, membersihkan dirinya dari sifat hasud. Li'annal hasida yudadu hukmillahi ta'ala, karena sungguhnya hasud itu berarti menentang hukum Allah Ta'ala, berarti musuhnya Tuhan, sudah hasud. Wan nasihi, dan sudah menentang kepastian yang diberikan Allah Ta'ala tentang karunia-Nya kepada siapa yang seizin kehendaki. Jadi kita mau melawan, mau protes tadi, itu sudah bihukmillahi ta'ala, sudah hukumnya Allah Ta'ala seperti itu.
Fayambaghi lil muslimi ayyakuna radiyan nasihan li jami'il muslimin wa la yakuna hasidan. Dan juga patutlah bagi orang Islam itu ayyakuna radiyan, orangnya itu adalah selalu redha saja, nasihan, menerima, li jami'il muslimin, bagi semua orang Islam itu tentang pemberian Allah Ta'ala, wala yakuna hasidan, dan janganlah menjadi orang yang hasud. Bahaya hasud ini sudah mulai sekali darah daging salawasan, ada penyakit, ada obatnya untuk mulai hasud itu rusak terus. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Abi rahimahullah ta'ala haddatsana Hammam ibn an-Nasabi haddatsana Hammam an-Nasabi haddatsana Isa ibn Ahmad al-Asqalani haddatsana Yazid ibn Harun haddatsana Abu Muhammad al-Thaqafi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 8 sinina. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata sahabat Anas bin Malik bahwasanya aku melayani Nabi, menjadi khadam lawan Nabi, menjadi khadam lawan Nabi. Waktu itu aku berumur 8 tahun, masih kehanakan. Fakana awwalu ma 'allamani qala, adapun pelajaran pertama kata sahabat Anas bin Malik yang aku terima dari Nabi, jadi aku ada mengharap imbalan atau ada mengharap upah sedikit. Upahannya adalah pelajaran dari Nabi, kembali mencari Allah. Kita misalnya mencari bagawi tadi, upahannya nggak ada, tapi upahannya belajar, upahannya nasihat, kali mencari. Langsung Nabi nang melajari. Apa pelajaran pertama nang diajarkan Nabi kepada sahabat Anas bin Malik tadi? Qala ya Anasu uhkum wudu'aka. Kata Nabi, wahai Anas, sempurnakan wudumu. Li sholatika, untuk sholat. Artinya disuruh Nabi belajar wudu untuk sembahyang. Pertama, tuhibbuka hafiztuka wa yuzadu fi umrika. Kata Nabi, agar malaikat penjagamu sayang dan supaya menambah akan umurmu, kata Nabi. Jadi orang menjaga wudunya, orang selalu penyembayangan niscaya disayang oleh malaikat dan umurnya niscaya bertambah. Amunnya Anda juga berarti sudah tertulis di mahfuznya. Yang penting malaikat senang. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya Anasu irtasil minal janabati. Wahai Anas, kata Nabi, sempurnakan mandi jinabahmu. Artinya mandi junub. Wa balik fiha, dan lebihlah mandi junub tadi. Artinya disuruh belajar juga apabila berhadas atau berjunub, atau ciri-ciri balik mandi wajib. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabatun, karena kata Nabi setiap rambut di bawah-bawahnya, di dalam-dalamnya rambut tadi ada jinabat, ada masih tersisa daripada junub tadi. Kan junub itu bisa mimpi beranjak, atau mimpi berlari. Ya Allah. Qala qultu ya Rasulullah wa kaifa ubalighu biha. Lalu kata Sayyidina Anas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara untuk menyempurnakannya?
Qala wa usulu sya'rika wa anqi basyaratika. Kata Nabi, resapkanlah banyu hingga ke dalam rambut-rambutmu. Yang mandi dengan berkisik tadi, dengan tangan ada bagian rambut tadi. Wa anqi basyaratika, dan bersihkanlah daripada kulit-kulitnya, kulit-kulitmu. Takhruju min magtasilika, dan engkau mandi di tempat pemandianmu tadi. Misalnya mandi junub di sungai, wajib juga kisik, campur dulu niat. Saya mau mandi junub karena Allah Ta'ala, terus campur. Yang banyak surut kayak ini, campur tajam mana batis di padang surut. Udah sampai baju sampai ke lutut banyak, bajunya surut, kas baju dalam sampai ke kepala tinggal langsung. Itu berniat tadi, niat mandi juga bagi sekali lagi, nak salat di muamuannya, biar rambutnya sampai langsung kuat. Salat ini. Takhruju min magtasilika wa qad ghafara dzambaka. Niscaya kata Nabi, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa engkau tadi, karena kau sudah selesai daripada mandi junub. Ya Anasu la yafutuka raq'atat duha. Pesan Nabi juga yang ketiga, lewat Sayyidina Anas tadi. Wahai Anas, kata Nabi, salat duha jangan pernah engkau lupakan. Ini pesan Nabi lawan, pelajaran Nabi lawan Sayyidina Anas tadi. Fa innaha sholatul awwabin, karena sungguhnya salat duha itu adalah kelakuan atau daripada perbuatan orang-orang yang dahulu tadi. Fa innaha wa aqfiris sholata bil laili wan nahari, dan juga kata Nabi, salat malam dan salat siang selama engkau salat tadi. Selama engkau salat, fa innaka ma dumta bis sholati fa innal malaikata yusalluna 'alaika. Selama engkau salat, kata Nabi, maka malaikat pun mendoakanmu. Jadi kita waktu sembahyang, waktu salat itu malaikat mendoakan kita juga. Ya Anas, wa idza qumta lis-sholati fansub nafsaka lillahi ta'ala. Pesan yang kelima, kata Nabi, wahai Anas, ketika engkau sholat, berdirilah dengan tegak di hadapan Allah Ta'ala. Artinya ilmu fikih. Wa idza rafa'ta faj'al rahataika ala rukbataika. Apabila engkau ruku, letakkan kedua tanganmu pada lututmu. Wa farris baina asabi'ika, dan renggangkanlah jari-jarimu. Warfa' abudaika, renggangkan jari-jarimu, dan renggangkan pula kedua lengan tangan di pinggangmu tadi, pada waktu di lutut tadi. Warfa' abudaika, dan ketika engkau i'tidal, wa idza rafa'ta ra'saka faqum, engkau i'tidal, maka tegaklah, berdiri i'tidal tadi. Hatta ya'uda kullu udwin ila makanihi, sampai setiap anggota kembali ke tempatnya. Ini berdiri tegak setelah i'tidal, ya. Kebacaannya di situ, dan berdiam aja, baca bacaan. Wa idza sajadta farzik wajhaka. Pesan Nabi lagi, apabila engkau sujud, maka wajahmu melekat ke tempat sujud tadi. Wala tankir naqral qurubi, dan janganlah engkau itu sujud seperti burung mematuk makanan. Bengkok, kepalanya bengkok, kayak mematuk makanan burung tadi. Wala tabsud dira'aika basdat ta'labi, kata Nabi lagi, dan kedua lengan tanganmu jangan kau hamparkan seperti pelandung.
rata, ada terbuka rata, sedikit semuanya kan tempat sujud ada terbuka, sedikit ini kayak begitu. Wa idza rafa'ta ra'saka minas sujud fala taqqa ma yaqa'ul qalbu wa al-yadaika. Dan ketika engkau duduk di antara dua sujud, jangan seperti duduknya duduk anjing. Berusut awak berusut halus waktu sujud tadi, tegakkan seperti orang nang puasa, seperti orang nang kuat. Wadi al-yadaika baina qadamaika warzaq zahira qadamaika bil ardi, kata Nabi lagi. Letakkan pantat di antara kedua kakinya, murid. Dan letakkan pula bagian atas telapak kaki ke tanah. Fa inna Allah la yanzuru ila salatin la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, melihat tidak menilai, tidak sempurna ruku' dan sujudnya, tiada nilai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in istata'ta an takuna 'ala al-wudu'i, pesan Nabi, jikalau engkau wahai Anas, engkau sepanjang siang dan malam dalam keadaan suci dari hadas atau dalam keadaan wudu, fi yaumika wa lailatika fa'al, maka kerjakanlah jika engkau malam siang dalam keadaan wudu, walaupun tidak engkau sembahyang, batal wudu kembali. Fa innahu an ya'tikal mautu wa anta 'ala dzalika lam tafutka syahadah. Karena kata Nabi, dengan demikian itu apabila sewaktu-waktu maut menghampirimu, engkau dalam keadaan suci atau berwudu, dengan demikian engkau berarti mati dalam keadaan syahid. Dan wajib berwudu, bersih, suci daripada hadas dan najis tadi. Ya Anasu idza dakhalta baitaka fasallim, yakni ala ahli baitika. Pesan Nabi nang ke-6. Wahai Anas, kata Nabi, ucapkanlah dalam salam setiap engkau masuk rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Itu sedekah. Tok-tokannya bagus. Tok-tok-tok-tok. Tok-tokan orang tegas. Assalamualaikum. Saya kesembuhai Sokarela. Sokarela kan berarti kembali kita. Takthuru barakatuka wa barakata baitika. Apabila mengucap salam, kata Nabi, tadi masuk rumah, dan jika ada perlu, maka banyaklah berkahnya, dan berkah jiwa orang yang dalam rumah. Wa idza kharajta li hajatin, dan apabila kamu keluar rumah, fala yaqna basaruka ala ahadin min ahli qiblatika illa sallamta alaihi. Jika kamu keluar rumah, ucapkan jiwa salam kepada orang yang di rumah tadi. Jangan ada orang di rumah, Pak, tetap ucapkan salam. Yang penting mengucapkan salam. Kenapa yang demikian itu disuruh oleh Nabi? Tadkhulu halawatul imani fi qalbika, agar kelezatan iman itu masuk dalam hati engkau, kata Nabi. Wa in asabta dzamban fi makhrajika raja'ta wa qad ghufira laka.
dan ketika keluar engkau terkena dosa tadi. Tapi kau sudah mengucap salam keluar rumah tadi, maka kembali engkau dalam keadaan diampuni. Misalnya terkena dosa kecil, tapi dalam keluar rumah mengucap salam, kembali ke rumah pulang, dosa engkau terampuni. Dosa-dosa nang kecil tadi. Ya anasu la tatabayyanu laylatan wa la tasbahanna yawman wa fi qalbika ghisun li ahadin min ahli Islam. Pesan ketujuh kepada Anas tadi. Wahai Anas, kata Nabi, janganlah engkau pendam hasud. Nah ini ada. Jangan pendam hasud, dengki kepada seorang muslim, baik siang atau malam hari, kepada ahlul Islam. Fa inna hada min sunnati, karena ini adalah kata Nabi, ajaranku. Sunnati, sunnahku, ya ajaranku jeneng. Wa man akhadha bi sunnati, jadi kita menghindari perbuatan hasud termasuk sunnah Nabi. Itu sunnati kita nanti. Jadi sunnah Nabi itu banyak. Selain yang sembahyang sunnah, sebaik bacaan-bacaan, menghindari perbuatan hati yang tidak baik pun termasuk sunnah Nabi. Wa man akhadha bi sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi, barang siapa yang mau mengikuti ajaranku, berarti dia cinta kepadaku. Sebutkan aja masalah hasad saja, masalah hasud saja, dihindarinya. Sudah cinta lawan Nabi, apalagi yang lain, banyak lagi yang lain. Faqad ahabbani bahwa ma'i bil jannah. Apabila sudah dia cinta kepada aku dan Nabi, nantinya dia pula akan berdampingan denganku di surga bil jannah. Apalagi Nabi mah pulang dihilangkannya, apalagi yang kemarin pulang penyakit hati dihilangkannya, sudah termasuk sunnah Nabi. Ya Anas, idza amilta bihada, kata Nabi tadi, wahai Anas, apabila engkau amalkan bihada, dengan yang tadi, wa hafizta wasiyati, dan engkau memelihara wasiatku ini, atau memelihara pesan-pesanku ini, atau memelihara daripada ajaran-ajaranku ini, fala yakunu syai'un ahabbu ilaika minal maut, maka sebaik-baiknya pesan ajaranku ini, maka tiada sesuatu yang lebih dicintai daripada maut. Artinya engkau sudah lengkap dengan mati engkau untuk membawa daripada ajaranku ini. Fa inna fihi rahatuka, apabila engkau sudah membawa yang tadi, niscaya engkau beristirahat nyaman, maksudnya engkau pulih, sudah nyaman di kuburmu tadi. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ikhrajar rishi min al-qalbi min sunnatihi. Kata Nabi, barang siapa mengikuti sunnah Nabi atau melakukannya, maka menghilangkan hasud, dendam di hati itu termasuk min sunnatihi, daripada sunnahnya ajaran Nabi. Wal wajibu ala kulli muslimin an yakhrujal ghilla wal hasada fi qalbihi, maka wajiblah atas orang kita, bahwasanya setiap muslim membersihkan diri dari hasud dan dengki itu. Fa inna dzalika min afdhalil a'mal, karena itu merupakan amal yang utama. Dari sifat saja bersihkan diri dari yang tadi sudah termasuk amal yang utama, ditambah lagi bacaan ibadah dari perbuatannya sudah termasuk amal utama, sudah tinggi nilainya.
Ada lain lagi. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, sami'tu Abi rahimahullah ta'ala yahki bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala baina nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Anas bin Malik bahwasanya berkata dia, ketika kami mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau atau Nabi bersabda, "Qala yatlu'u rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi, seorang penghuni surga akan mengunjungimu, wahai Anas, dengan membawa dengan kedua sandal di tangan kirinya. Dua sandal di tangan kirinya, bergantung ada sandal apa ini. Nanti ada akan mengunjungi kepada engkau datang seorang penghuni surga, tapi jangan ada sandal, sandalnya digantung di tangan kirinya. Fatola'a rajulun bihadhihi sibati. Tidak lama kemudian setelah ucapan Nabi, datang seseorang tadi. Apa kata Nabi? Fasallim wa jalasa ma'a al-qawmi. Apabila dia datang, dia nantinya akan ucap salam dan dia duduk bersama kami. Falamma kana min al-ghadi, manakala adalah hari berikutnya atau besok, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mithla dzalika fa tala'a dzalika ar-rajulu ala mithli hayatihi. Menjadi Nabi nantinya besok datang lagi penghuni surga seseorang itu, dia keadaannya seperti yang pertama tadi, menggantungkan sandal di tangan kirinya. Falamma kana yaumul tsalifi, manakala hari yang ketiga, qala mithla dzalika, berkata Nabi, nantinya datang, kata Nabi, seorang laki-laki penghuni surga dengan ciri-cirinya seperti hari yang kedua tadi di sana. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara Abdullah. Manakala waktu itu hari ketiga datang seorang laki-laki tadi, maka berdiri Rasulullah sara ma'ahu Abdullah bin Amr. Ketika berdiri Rasulullah, maka seseorang tadi hendak pulih. Sudah bertemu lawan Nabi, sudah bertemu lawan Anas tadi. Ketika hendak pulih, maka sahabat Abdullah bin Amr al-As mengumpati, mengiringi laki-laki yang tadi. Nak mengetahui siapa orang ini. Wa qala qad waqa baini wa baina abi kalamun. Ketika dia mengumpati seorang laki-laki tadi dan berkata kepadanya, maksudnya kata laki-laki tadi, pada keluargaku ada sedikit masalah. Dia jangan mengumpati ulun, anak mengetahui rumah, jangan mengumpati. Sehingga kata laki-laki tadi, aku tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam. Bapak biar mengumpati. Ulun ini berjalan keluar dari rumah Nabi dan Anas tadi, hendak beristirahat saja berjalan. Tapi kata siapa? Kata si laki-laki tadi pulang, maukah jikalau engkau wahai sahabat Amr bin As tadi mengizinkan aku hendak bermalam di tempat dia selama 3 hari. Bila sudah 4 hari pulih, karena 3 hari di rumah ini kan ada masalah. Menjadi laki-laki
anzur madza faqtadi bika falam araka ta'mal katsiran. Qala an-nabiyyu qala ma huwa illa ma ra'aitu fansaraftu anhu bada'atni hina wallaitu wa qala ma huwa ma ra'aitu ghayra atali ajidu bi nafsi syarrul ahadi minal muslimin wala ahsadu ala khairi. Setelah minta izinkan oleh laki-laki tadi bermalam di tempat Amr bin As, jawabnya, baiklah, kembalilah pada Anas. Ujar si Amr bin As, rumahku jauh, baik bermalam di rumah Anas bin Malik tadi aja, ke rumah Nabi tadi. Katanya Abdullah bin Amr bin As membicarakan tentang waktu bermalam di tempat orang itu dan menyatakan setelah bermalam di rumah tadi, dikabarkan oleh Amr bin As kepada Nabi bahwasanya ia tidak bangun sholat malam. Aku lihat orang tadi, kata si Amr bin As, orangnya kada sholat malam, hanya berzikir ketika tidur, bacaan Al-Quran sampai bangun fajar. Kemudian aku lihat wudunya sempurna, laki-laki tadi. Katanya lagi, setelah aku lihat wudunya, aku lihatnya sembahyang khusyuk, tapi tidak pernah puasa sunnah. Aku lihat demikian yang diamalkannya selama 3 hari 3 malam tadi. Aku berada di rumah tadi. Ya, tidak lebih dari itu. Dia orangnya kadang yang mepadir, sebatik 2 batik kata aja, mepadirnya dikit aja, kadang yang bunyi. Setelah habis waktu 3 hari 3 malam tadi, aku katakan kepadanya, sebenarnya di dalam rumah tangga ada masalah apa? Kata si Amr bin As tadi, mana pun nih, sampai malam 3 malam, apa masalahnya? Maka kata laki-laki tadi, aku menghabarkan kepada pian bahwasanya tidak ingin sekali aku mengisahkan lawan pian, dan hanya sekedar bahwasanya dibadahkan oleh Nabi, engkau ini termasuk penghuni surga. Maka apa garam? Jawabnya, amalanku ya seperti yang kau lihat selama 3 malam itu. Itulah gawianku, kata si laki-laki tadi kepada Amr bin As. Dan setelah 3 hari, di samping itu gawianku, jadi aku dipadahkan Nabi penghuni surga tadi. Laki-laki ini disebut orang siapa? Aku tidak pernah punya rasa iri dan dengki terhadap muslim. Artinya segala apa yang mereka miliki dari kenikmatan, aku tidak ingin menghilangkannya. Artinya aku lihat tetap saja aku senang, walaupun orang diberi nikmat yang banyak, tetap aku senang, aku tidak ingin menghilangkannya. Inilah laki-laki yang bisa disabdakan oleh Nabi tadi sampai 3 kali. Lalu mendengar yang demikian itu, kata sahabat Amr bin As dan Anas bin Malik, kami belum bisa mengamalkan seperti engkau ini. Ngalih kawinnya. Nah, itu apa? Nang tidak punya rasa iri dan dengki itu nang ngalih. Sehingga engkau disebutkan oleh Nabi seseorang penghuni surga.
itu aja nya gawian pekerjaannya, mana lagi ibadah yang lain sudah disebut oleh Nabi. Qala ba'dul hukama'i barazal hasidu rabbahu min khamsati awjuhi. Berkata sebagian ulama hikmah, ada 5 perkara yang dinyatakan orang hasud atau dengki dalam menentang Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha, yang pertama, abghadu kulli ni'matin qad dhaharat ala ghairihi. Ia membenci nikmat Allah taala yang diberikan pada orang lain. Itu sama orangnya melawan Tuhan. Wasani sakhita li qismatihi, yakni yaqulu li rabbih lima wasanta hakada. Yang kedua, ia tidak rela, tidak rela ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembagian rezeki padanya. Di dalam hati ia berkata, wahai Tuhan, kenapa demikian cara Pian membagi rezeki dan lain sebagainya. Menurut dalam hati. Wathalithu annahu tunna bifadlihi, yakni inna dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wa huwa yabkhalu bi fadlillahi ta'ala. Ketiga, dia yakin terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Warabi, yang keempat, khadala waliyallahi ta'ala, ia menghina kekasih Allah taala. Dengan apa? Dengan orang dapat rezeki tadi sama dengan kekasih Allah taala. Kan orang dapat rezeki berarti orang tuh redha Tuhan dapat rezeki. Li'annahu yuridu khidlanihi wa zawalin ni'mati anhu. Karena harapannya ingin melenyapkan nikmat Allah taala yang diberikan kepada orang tersebut. Wal khamisu a'ana aduwahu, yakni iblis la'anahullahu. Yang kelima, ia menolongi atau menjadi anak buah bala tentaranya iblis, yang selalu iblis tadi membantunya. Wa yuqalu al-hasidu la yunalu bil majalisi illa mudimmatan wa dillan. Adapun bagi orang yang hasud tadi, hukumannya, balasannya, dia selalu rendah dirinya. Ada punya diri dan orang dapat hebat, tapi rasa dirinya itu tercakar-cakar, terhina, rendah di tengah-tengah orang. Rasa menggerubuk misalnya, rasa mengeracak misalnya, berubah tadi. Nah dikeracaknya, di kawat atau dikeracaknya, orang dapat hebat tadi. Minal malaikati wa la yanalu minal malaikati illa la'natan wa bughdan. Dia selalu dibenci dan tidak disenangi serta dikutuk oleh malaikat. Jadi sudah namanya terang-terangan memusuhi Allah taala, malaikat pun benci dan senang pula. Nah dimusuhi perbuatan malaikat, misalnya malaikat sakit pun. Wa la yanalu bil qalbati illa zaz'an wa ghamman. Pikiran selalu kacau dan duka, terutama di tempat sunyi atau sendirian. Waktu sendirian kira orang banggalan
kena usuk saya memikirkan nikmat orang pohon sebenarnya dapat nikmat sebenarnya nikmat orang kira malam dan jamban los menaruh jadi gak ada orang terguring bukas zaman orang di sungai zaman orang sudah jauh sudah halawasan dia saya beda sampai mikirkan nikmat orang wala jazaan wa ghamman wala yanalu 'inda naz'i illa syiddatan wa hawlan terasa berat dan sulit ketika menghadapi naza atau sakaratul maut karena diiringi rasa khawatirnya tadi masih ada wala yanalu fil mauqifi illa qadihatan wa nakalan sangat malu nantinya menanggung malu luar biasa dan disiksa nantinya di hari kiamat wala yanalu bin nari illa hirran wahtiraqan tempatnya di neraka yang membakar dirinya itulah daripada orang yang terang-terangan memusuhi Allah Ta'ala karena nikmat tadi Allah alam dan Allah yang lebih maha mengetahui kemudian semuanya babul kibri cukup dan sekali lagi mudahkan Allah Ta'ala rezeki dari Allah Ta'ala bagi Rasul Khotimah dijauhkan dari Rasul Khotimah dan kita dikuburkan bersama Rasulullah dan Rasulullah Firdaus mudah-mudahan kita dimandikan Allah seluruh daripada menzarahi mengadakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke akhiratin Nabi Al-Fatihah. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli nafsin wa nafsin wa nadama wa si'a ilmullah